Ikhwan rahimakumullah, di dalam pembahasan bulan Rajab di kitab Fadhailus Syuhur di huruf yang pertama yaitu huruf Ra. Ra itu dimaknai oleh pengarsa atas sebagai ridwan, keridhaan Allah. Semua sudah pada tahu orang yang sudah ditalkin dzikir, maka orang itu orang yang telah menggenggam ridha. Pengajian manakiban bukan pengajian orang-orang yang meratap ridha Allah, bukan pengajian orang-orang yang mengharap ridha Allah, tapi pengajian orang-orang yang telah menggenggam ridha Allah. Alhamdulillahilladzi kita sudah menggenggam ridha Allah. Cuman yang jadi masalah kita sudah ridha belum dengan ketentuan Allah. Sururul qalbi bimurril qadar. Kalau masalah kita telah menggenggam ridha Allah, tiap manakib setiap yang tabaruk pasti udah pada ngasih tahu. Kita sudah ridha belum? Ridha itu artinya nerima. Kalau orang kampung nggak tahu ridho artinya nerima ketetapan dari Allah Subhanahu. Bukan hanya nerima kode-kode lusyur itu, sururul qalbi, hati senang dengan apa saja yang ditetapkan oleh Allah. Kita mah kadang-kadang kan senang kagak yang ada protes mulu. Ya, buntang kan gitu. Masya Allah, pukul lutus. Dengan ketentuan Allah yang kita senangin, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang enak-enak doang menurut kita. Proyek cair, alhamdulillahilladzi qabbalana. Tadi ini baril dropnya berasa banget itu. Orang proyeknya cair. Ada. Kalau giliran gagal, ya Allah innalillahi dia. Ini menandakan bahwasanya kita hatinya masih mang-mang, belum ajeg, karena belum ridho menerima dengan seluruh ketetapan Allah. Kenapa para sahabat menempatkan ridho itu ada di bulan Rajab? Kenapa? Karena di bulan Rajab ini itu ada salah satu peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'raj, kan gitu. Isra dan Mi'raj itu Rasulullah dapatkan karena beliau menerima ketetapan Allah. Karena kalau tidak menerima ketetapan Allah, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang ayat yang menerangkan tentang perihal Isra itu ada di surah Al-Isra. Ya, udah pada tahu semua ya. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Apa ayatnya mah? Namanya surat Al-Isra atau Bani Israil. Seluruh nama surat yang ada di Quran 114 surat, 178.284 titik, itu semua yang nentuin Allah lewat Nabi kita Muhammad. Jadi sahabat bukan namain surat, kagak. Urutannya dia udah dari Nabi itu. Bukan karangan sahabat, bukan. Sahabat mah tinggal bukuin doang, tinggal mushafin. Urutannya semua dari Nabi. Makanya dari setiap urutan Al-Quran itu ada asrar, ada rahasia. Kenapa Al-Fatihah di awal, An-Nas di akhir? Itu ada, penjelasannya ada. Ya kan? Kalau sama wali Allah, Pak, orang yang cinta sama Allah, karena dia cinta sama Allah, apa saja yang berhubungan dengan Allah, dia senang. Termasuk kalamullah, Quran. Sehingga kalau baca Quran, wali
wali Allah, aulia Allah yang baca Al-Quran hatinya sudah bersih, istiqomah ininya nih, itu beda sama orang yang ininya belum istiqomah. Kalau kita kan baca Quran baca aja udah, kan ya. Kadang-kadang hakam baca kata-kata tertentu, ya ilah kan gitu. Hakam Quran deh kalau baca nih deres, itu jadi keroyok kalau bulan Ramadan ya. Iya, di Quran dikeroyok, bacanya kan gitu. Kita kalau ngerti itu, kenapa kok ada di sini, itu ada asrar, Pak. Ada rahasia. Sehingga kalau kita mengetahui rahasia itu, semakin memahami kalamullah, semakin ajak nanti zikirnya. Kalau kauli Allah gitu. Seperti guru kita Bang Sahabat, titik di Quran dihitungin. Ya, benar ya? Sejak puncak kita dari belajar kalau duitnya kurang ke rumah, jangan ngomel begini aja dah. Sabar Pak, gitu. Pakai ini, karena kalau nggak ada dikir, nggak ada la ilaha illallah, nggak ada sabar. Kemudian wala tahzan alaihim, jangan kamu sedih wahai Muhammad terhadap tingkah laku orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad ketika itu, beliau dakwah di Mekah 10 tahun lebih, belum banyak yang menerima. Beliau punya ide, dapat wahyu dari Allah untuk pindah, kali aja di Mekah dakwah nggak ada yang nerima, pindah nanti ke Taif. Di Taif bukannya diterima disambut pakai jeruk, bukan pakai semangka, dilemparin pakai batu. Mending batu tirus bulu safir ya, batu oral, masya Allah. Sabar Nabi, jangan sedih wahai Muhammad, kata Allah. Wala taqu fi dhaiqin mimma yanqurun, jangan kamu merasa sempit terhadap apa yang mereka lakukan terhadap kamu. Innallaha ma'al ladzina taqaw, karena Allah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang takwa. Mana orang yang takwa? Orang yang sudah ditalkin kalimat la ilaha illallah. Walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Apa perbuatan yang baik itu? Abu Dzar Al-Ghifari nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ala ilaha illallah minal hasanat, apakah la ilaha illallah itu termasuk kebaikan? Kata Nabi, bal hiya akbarul ahsanul hasanat wa bi riwayatin hiya akbarul hasanat. Bukan kebaikan la ilaha illallah itu, tapi yang terbaik dari semua kebaikan adalah la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi Nabi sabar karena pikir. Karena beliau sabar dan zikir kepada Allah terus, maka langsung di surat selanjutnya, ayat setelah surat An-Nahl, Al-Isra ayat 1, Allah kasih hadiah, subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dia sabar Nabi Muhammad zikir, maka Allah kasih hadiah tuh Isra Mi'raj. Makanya kalau kita sabar menerima ketetapan Allah, Allah pasti kasih reward, Pak, hadiah. Sabar aja udah. Kudu sabar emang. Nah, kalau nggak ada sabar berubah kan gitu ya. Iya, masya Allah. Kesabaran itu harus diuji, Pak. Kalau kagak diuji, sabar kagak ada derajatnya. Kan yang diuji mah cuma emas, kan gitu. Emas diuji, yang kagak diuji mah kaleng. Kaleng mah kagak diuji, ditimbang. Ya, sekarang pilih dah, pilih ditimbang atau diuji, kan gitu. Iya, masya Allah. Namanya emas mah diuji kan. Ikhwan, kualitasnya seberapa sabarnya dia diuji dulu. Makanya udah kita mah dikasih tuh kalimat biar sabar, la ilaha illallah. Sabar, mikir aja udah. Iya, masya Allah. Pasti dapat, Pak. Guru agung kita para sahabat itu makamnya bisa tinggi, derajatnya tinggi di sisi Allah, itu karena sabarnya.
Dan beliau terus istiqomah pikir. Kan gitu. Abah mah Masya Allah pikir aja sampai masak batu kan gitu. Oh, Masya Allah. Kita mah belum pernah masak batu. Masak yang empuk-empuk aja kan gitu. Ayam, ikan kan gitu ya. Masak batu belum pernah. Masya Allah. Abah masak batu gara-gara ikut Abah Hanum mah. Ya Allah. Di orang-orang rahimahumullah tenang aja. Ikut Abah mah benar. Coba lihat sekarang sahabat coba. Apa saja yang beliau ucapkan, apa saja yang beliau kerjakan, apa saja yang beliau perintahkan, semuanya manfaat. Beda sama kita. Kalau kita ngomong kadang banyak ruginya daripada manfaatnya, kan gitu. Iya, Masya Allah. Kalau Abah nggak ngomong nggak ada manfaatnya. Contoh, Allah tidak boleh diganti Allah, kan gitu. Lafaz Allah nggak boleh diganti lafaz Allah, nggak boleh. Itu ada di mana itu? Fatwa itu fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bukan Ibnu Hajar rawa bebek, bukan. Ibnu Hajar Al-Haytami, kan gitu ya. Kalau itu Al-Haytami itu. Fatwanya di dalam kitab I'anatul Talibin, ya. Syarah Fathul Mu'in. Itu kitab Pak dikaji di seluruh pesantren. Semua pesantren pasti ngaji Fathul Mu'in. Di dalam kitab I'anatul Talibin tidak boleh, haram hukumnya menulis Quran dengan tulisan ajami, huruf Latin selain huruf hijaiyah. Itu fatwanya Imam Ibnu Hajar. Tuh, beda ya. Cuman Abang ngomong gitu doang. Allah tidak boleh ganti Allah, kan gitu Abang. Abang nggak pakai ngomong baru begini-begini, kagak. Cuman walaupun kayak begitu, Masya Allah, ngikut aja semua kan gitu ya. Manfaatnya gede Pak. Kalau ada yang ngomong beda sama kita. Teman kita ngomong-ngomong lama-lama minjem duit kan gitu. Oh manis-manis minjem duit. Ya, emang kebiasaan, itu kebiasaan namanya itu. Iya, ujung-ujungnya duit. Nah, ya, kalau kita ngomong begitu, beda Pak. Makanya para sahabat mau ngomong berkali-kali diulang-ulang, tetap aja pulang kedengarannya mungkin Pak. Dan begitu. Karena kita udah dengar berkali-kali itu. Tapi kalau dengarnya dari mulutnya yang mulia para sahabat, wah enak aja udah. Kan beda sama saya. Saya dari kalau mana itu soal kesini nih, asal omongan sama aja. Orang udah pada diem aja udah, kalau pada mau dengerin, kan gitu. Ya beda tuh dikirnya, kan gitu. Lah kalau para sahabat, Masya Allah, sohbah kita ikut dari mulai subuh, zuhur, asar, kan gitu ya. Kita ikut sohbah, dengerin para sahabat yang diomongin itu lagi, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki, jangan keluar rumah kalau belum punya. Itu kan berkali-kali itu. Ya, lah urut masa kita orang tamu lagi bisa bedain kanan sama kiri, kan gitu ya. Masya Allah. Tapi dengarnya kurang aja. Udah gitu kalau kita merasa bisa gitu Pak, ada aja kadang lupa masuk ke itu tuh Abah, lupa aja tuh kaki kiri yang masuk. Padahal udah berkali-kali dengar masuk rumah kaki, keluar rumah kaki kiri. Masya Allah, kan gitu ya. Masih ada yang salah. Sampai kata Abah, ada orang Islam sudah tua, jasnya bagus, gamisnya bagus, sorbannya bagus, pecinya bagus, masuk masjid kaki kiri. Giliran santri cuman pakai sarung mau pakai koko masuk masjid kaki kanan. Kata Abah, ya pinteran anak kecil daripada orang tua, kata begitu. Masya Allah. Cuman kanan sama kiri doang Pak, diulang-ulang masih pulang aja. Allah.
Makanya udah kita udah sabar aja ikut guru aku merasa abang memang orang benar. Terima semua ketetapan dari Allah. Ya Allah, nggak mungkin Allah yang salahin hamba-hambanya, nggak mungkin. Ada yang pernah curhat sama saya waktu di Bandung dulu. Ustaz, saya udah doa dari kabul-kabul, kan gitu. Saya doanya emang apa? Saya doanya biar saya sehat, saya malah sakit, katanya gitu. Ya Allah, siapa teman ya? Saya berdoa dapat rezeki, malah nggak dapat rezeki. Saya bilang sakitnya emang apaan? Diare katanya. Ya Allah, Bapak jantung masih sehat, sehat. Paru-paru masih sehat, sehat katanya. Mata masih bisa lihat, masih bisa Ustaz. Menggap-menggap nggak bisa nafas, masih bisa alhamdulillah, amit-amit katanya gitu. Masya Allah, jalan masih bisa, tangan pincang masih bisa Ustaz. Lah kurang dari mana itu? Diare itu penyakit dalam perut dikeluarin nama Allah. Bapak kudunya bersyukur. Ada orang yang nggak bisa buang air, Bapak mau yang bisa buang air? Oh iya ya, ada gitu. Kamu sih dapat rezeki, minta doa buat dapat rezeki, kok nggak dapat Ustaz? Ya Allah, Bapak banyak rezeki yang Bapak kagak doain, Bapak kagak minta, Allah kasih. Contoh, matahari terbit terbenam tuh rezeki, Pak. Kita kagak usah pakai minta sama Allah, benar ya? Coba bayangin kalau matahari terbit terbenam, kita perlu minta, kita perlu doa. Wah, Masya Allah, kadang-kadang itu mau anjing semua gitu ya. Ya Allah, terbitin fajar baru naik. Kalau nggak ada yang masuk masjid, berdoa nggak ada. Nggak terbit itu matahari. Ya Allah, nggak terbenam itu matahari, kan begitu. Apalagi pohon tumbuh kagak pakai, kita doain pohon. Ya Allah, ini biar pohon pada tumbuh, ya Allah. Ada yang begitu kan? Kita nih udara niup sendiri. Ada perlu kita berdoa sama Allah untuk ada rezeki. Makanya kadang-kadang orang terlalu su'ullon, pesimis dengan kehidupan. Kalau kita alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, diajarin sama para sahabat, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati lo. Masya Allah. Jadi di sini surga, di sana surga, di mana-mana ketemu surga. Masya Allah. Saya pernah ditanyain orang dari mana juntrungannya manakib itu surga, katanya. Bilanglah surga itu kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam hati, kan itu surga, kan gitu ya. Pernah terbersit, terdengar di kuping, terbersit di hati, kesini bakal makan sayur labu tadi, agak ya. Pernah kebersit di hati bakal ketemu pisang, salah, orang kan? Surga itu alhamdulillah, Masya Allah. Surga dunia itu, Masya Allah. Kan kesini mau manakib ya? Mau manakib mau sini? Ada yang sini mau makan doang? Agak gitu. Tapi gara-gara mau manakib makan, dapat, kan gitu. Oke? Masya Allah. Buah? Masya Allah. Udah pada habis tuh buah. Dongkok banget rumahnya, gitu. Mungkin jauh perjalanan, kan gitu ya. Apa mungkin kantong ada penuh, kan gitu. Mudah-mudahan kita semua istiqomahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.